Ingin mengajak fanboys rezim teroris Iran untuk mikir sejenak. Saya minta kalian nonton sampai selesai dan nanti jawab setelah nonton video ini di menit terakhir setelah video ini tidak berjalan lagi. Karena apa? Kebanyakan di antara mereka setelah saya baca-baca komentarnya hanya di beberapa detik di awal sudah menyimpulkan isi video, tidak tahu isi videonya sama sekali. Jadi di sini saya ingin ngajak mikir. Kelakuan banci dari rezim teroris Iran ini sudah sangat jelas di depan mata. Ketika dia berperang, dia menumbalkan anak-anak, menumbalkan perempuan, dan menumbalkan warga sipil sampai berjumlah 14 juta jiwa. Alasannya apa? Mereka ingin jihad. Mereka rindu kematian. Mereka akan masuk surga. Nah, jangankan doktrin jihad akan memperoleh surga, teman-teman. Di ajaran Syiah itu, makan tai dan minum kencing, makan tai dan minum kencingnya imam-imam mereka, jaminan masuk surga. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf, Kira, para imam adalah sebab masuk surga. Sudah 40 tahun lebih ya mereka mempersiapkan konfrontasi antara mereka dengan Amerika. Makanya kita melihat tidak hanya dalam kinetic war ya, tapi juga dalam psychological war, kemudian juga dalam cyber war-nya juga. Jadi perang intelijennya juga Iran sudah mematang, sudah siap. Perang psikologis juga Iran sudah lebih siap. Kemudian juga perang apalagi drone misalnya kan, bagaimana saat ini drone Iran benar-benar membuat gila ya, kalau bahasanya kita ya, membuat gila pertahanan Amerika dan Israel. Jelas kalau kita melihat dari hasil beberapa atau 2 bulan terakhir ini, Iran jauh unggul di atas Amerika, dan juga ditambah lagi indikasi lain yaitu narasi Donald Trump yang setiap hari itu mengancam. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari segi psikologi ini menunjukkan orang yang sudah frustasi kan, bisa mengancam. Tapi di sisi lain kehancuran di pihak mereka pun tidak bisa terhindarkan. Bahkan pilotnya juga terjatuh setelah ditembak ya, banyak sekali kerugian secara ekonomi, secara militer. Sebetulnya ancaman-ancaman Donald Trump ini yang mungkin dia berpikir ingin menunjukkan bahwa Amerika masih mampu, tapi ini malah membuka tabir sebelebar-lebarnya bahwa Amerika sedang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kalah telak melawan Iran. Seperti itu. Frustasi, terjepit, apakah ini Anda melihat bahwa akan segera berakhir? Sudah ada tanda-tanda perang akan segera berakhir dan diakhiri oleh Amerika Serikat? Meskipun kenyataannya seperti itu, ya, karena sudah ada penormalisasi hal seperti ini di Iran, teman-teman. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya pernah memberikan pembahasan tentang ulama-ulama Iran yang dimana menjadi homo adalah ibadah bagi mereka. Ulama Syiah ini ketika di luar tempat peribadatan Masjid Syiah, dia dandan, teman-teman. Jadi siti. Jadi kalau malam dia jadi siti, kalau siang jadi seto. Taha goes through the ritual of putting on his traditional Shia cleric's outfits before going to pray at the local mosque. Like many other mullahs back in Iran, they rule the country and advise people on spiritual matters. These clerics are highly respected but also feared for the power they wield. Ramtin left Iran a year ago and plans to get married to his partner. He hopes Taha will conduct their ceremony. For him, a gay mullah is a big deal. It's very I'm very happy for it. شما تا قبل از این همیشه آخوندها رو به عنوان کسی میشناسیم که قرار ما رو مجازات بکنن، قرار ما رو پای چوبه دار دعا برامون بخونن. ولی الان من کسی رو میتونم ببینم کنار خودم که برای من خطبه عقد داره میخونه. Jadi seto siti dia. Nah itu Syiah Rafidhah, ulama. Fanboys rezim teroris Iran untuk mikir sejenak. Saya minta kalian nonton sampai selesai dan nanti jawab setelah nonton video ini di menit terakhir setelah video ini tidak berjalan lagi. Karena apa? Kebanyakan di antara mereka setelah saya baca-baca komentarnya hanya di beberapa detik di awal sudah menyimpulkan isi video, tidak tahu isi videonya sama sekali. Jadi di sini saya ingin ngajak mikir. Kelakuan banci dari rezim teroris Iran ini sudah sangat jelas di depan mata. Ketika dia berperang, dia menumbalkan anak-anak, menumbalkan perempuan, dan menumbalkan warga sipil sampai berjumlah 14 juta jiwa. Alasannya apa? Mereka ingin jihad. Mereka rindu kematian. Mereka akan masuk surga. Nah, jangankan doktrin jihad akan memperoleh surga, teman-teman. Di ajaran Syiah itu, makan tai dan minum kencing, makan tai dan minum kencingnya imam-imam mereka, jaminan masuk surga. Zainul Abidin halaman 440.
kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Jadi masuk surga itu kalau menurut faham Syiah ini makan tai dan kencing imam. Dan ini bukan cuma satu-satunya. Ajaran Syiah, kalau kalian ingin masuk surga, ajaran Syiah, kalian nanti ketika masuk surga ingin kembali lagi ke dunia. Setelah kalian masuk surga nanti, ini doktrin Syiah nih, kelak minta balik lagi ke dunia. Kemana masuknya? Ke Karbala, mandi debu di Karbala. أيهما أفضل الجنة أم كربلاء؟ والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Jalan melata di Karbala. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Tepuk-tepuk kepala. Tepuk-tepuk dada di Karbala. Di akhir zaman, orang-orang Syiah Rafidhah ini akan menunggu Imam Mahdi, yang sebenarnya Imam Mahdi mereka itu adalah Dajjal, nanti akan membangkitkan para sahabat beserta Ahlul Bait. Lalu para sahabat akan mereka kisos, akan mereka cambuk, mereka pukul, mereka tendang sampai mati lagi. Di dalam ideologi atau kepercayaan, pemikiran dari orang-orang Syiah Rafidhah, Imam Mahdi mereka bisa membangkitkan orang mati. Sedangkan menurut keyakinan orang-orang Sunni, Imam Mahdi tidak bisa membangkitkan orang mati. Jadi jelas makhluk yang bisa membangkitkan orang mati ya Dajjal. Dan dalam hadis-hadis sahih, Dajjal memang akan muncul di Isfahan, di Iran. Nah, ini adalah penyampaian di awal saya, agar banyak orang merenung. Jangan salah, kita bukan berbicara masalah kemanusiaan. Ideologi adalah kendaraan mereka dalam melakukan tindakan kejahatan. Tapi Mas Heri, kita tidak mau berbicara masalah ideologi Syiah Rafidhah, karena mereka mau tidak mau, suka tidak suka kita melihat mereka ingin memerdekakan Palestina, ingin berjuang demi Palestina, tidak mau Muslim di Palestina dijajah, tidak mau Muslim di Palestina dihancurkan. Intinya mereka mau Palestina itu damai, tentram, merdeka, kuat dari segi ekonomi ataupun militer. Nah, sekarang mumpung ada 10 poin ya pengajuan dari Iran untuk Amerika Serikat. Apakah kalian sudah baca poin-poinnya? Apakah kalian tahu poin-poinnya seperti apa saja? Pastinya tidak tahu. Di antara 10 poin yang diajukan oleh Iran kepada Amerika, tidak ada satupun berisi tentang merdekakan Palestina. Mau bukti? Kita baca satu-satu ya, meskipun sudah saya bacakan kemarin, kita baca lagi satu persatu agar fanboys Iran yang selama ini mengira Iran itu berjuang demi Palestina, kita lihat ketika dia diberi kesempatan untuk mengajukan banding atau mengajukan permohonan kepada hukum internasional, apakah ada di sana permintaan untuk memerdekakan Palestina sebagaimana Arab Saudi, sebagaimana UAE, sebagaimana negara-negara Teluk lainnya. Ketika di sidang PBB mereka meneriakkan untuk kemerdekaan Palestina tanpa perang, tanpa konflik, tanpa bom, tanpa pertumpahan darah. Kita lihat di sini. Adalah 10 poin tuntutan Iran kepada Amerika. 1. Jaminan tidak ada agresi baru. Amerika Serikat harus memberikan jaminan resmi untuk tidak melakukan serangan atau agresi baru terhadap wilayah dan kedaulatan Iran. Terus yang kedua, kontrol Selat Hormuz. Nah, kontrol Selat Hormuz ini adalah pengakuan secara konkret bahwa Selat Hormuz itu adalah milik Iran. Jadi siapapun yang mau lewat Hormuz harus izin kepada Iran. Padahal Selat Hormuz itu yang berkuasa di sana selain Iran ada Oman dan UAE. Dan Oman lebih banyak kekuasaannya daripada Iran. Makanya Iran kemarin ketika memberikan pengajuan kepada Amerika ingin menarif pajak memalak kapal tanker yang lewat di sana sejumlah 2 juta US dollar. Setiap kapal tanker itu mau lewat harus bayar 33 miliar dulu. Sekitar itulah. Nah, 33 miliar nanti akan dibagi 2 dengan Oman katanya. Tapi Oman tidak mau dengan tindakan pemalakan ini. Rendahan sekali. Tapi Iran akan melakukan berbagai macam cara, teman-teman, untuk mengenyangkan perutnya sebagaimana mereka mengenyangkan Ali Khamenei beserta seluruh rezim-rezim dengan cara
korupsi minyak, mendikte rakyatnya, dan berbagai macam bisnis gurita lainnya, sehingga si Mujtaba Khomeini sampai sekarang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa di luar negeri, seperti di Australia ataupun di Dubai. Diingat itu baik-baik. Terus yang ketiga, hak pengayaan uranium. Perhatikan teman-teman, Iran sudah mampu mengayak uranium dari pertama mereka melakukan revolusi pada tahun 1979. Namun dari tahun itu sampai hari ini tidak ada satupun rudal yang luar biasa mereka miliki untuk membela Palestina. Apa yang mereka lakukan? Membuat Hama bergerak terus, berperang di bawah gorong-gorong, meluncurkan rudal-rudal yang tidak ada apa-apanya. Setelah itu mereka ngumpet. Akhirnya Gaza yang dihancurkan. Sumbangsi yang dilakukan oleh Iran adalah kehancuran di Gaza. Padahal pada tragedi 7 Oktober, pihak Hama bisa masuk ke Israel dan membunuh 1.000 warga, teman-teman. 1.000 warga sipil mereka bunuh. Setelah itu mereka masuk ke Gaza. Akhirnya Gaza yang dihancurkan. Kenapa kalau mereka bisa masuk ke Israel tidak bertahan di sana, ya, hancurkan semuanya kalau memang mau berperang? Kenapa setelah 7 Oktober mereka menawan ratusan orang, membunuh ribuan orang lalu masuk ke Gaza? Untuk apa? Kalau bukan untuk menghancurkan Gaza. Perang terus-terusan tapi Hamanya gak habis-habis. Tapi ya sudahlah, ini basi, sudah basi. Punya rudal canggih-canggih tapi tidak ada satupun yang diberikan ke Hama untuk berperang. Dan masalah donasi juga, ya, negara tertinggi yang berdonasi kepada Palestina ya Arab Saudi. Nah, berikut jajaran dari negara-negara yang banyak menyumbang ke Palestina. Tidak ada satupun diantaranya adalah Iran. Dan rata-rata donasi tersebut ya masuk ke kantong Iran. Karena apa? Hama menerima sumbangan uang itu, agar kalian tahu. Terus yang berikutnya, pencabutan sanksi primer. AS harus mencabut seluruh sanksi ekonomi primer yang diberlakukan langsung terhadap Iran. Pencabutan sanksi sekunder. Penghapusan sanksi sekunder yang menargetkan pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan Iran. Penghentian resolusi Dewan Keamanan PBB, pembatalan atau penghentian semua resolusi PBB yang terkait dengan sanksi dan pembatalan terhadap Iran. Semua di sini menyebut Iran. Tidak ada satupun Iran menyebut merdekakan Palestina. Tidak ada. Terus yang ketujuh, penghentian resolusi IAEA. Penghentian semua resolusi dari Badan Tenaga Atom Intelijen IAEA yang menyudutkan program nuklir Iran. Iran kalau punya nuklir, ini bisa menteror seluruh dunia, teman-teman. Tanpa nuklir pun dia bisa menteror, bisa menjajah di beberapa negara teluk di sekitarnya, apalagi punya nuklir. Pembayaran kompensasi. AS diwajibkan membayar ganti rugi atau kompensasi atas kerusakan yang diderita Iran selama periode konflik. Nggak ada sama sekali. Minta uang dia. Ya, selain di poin kedua tadi, kontrol Selat Hormuz untuk membajak kapal-kapal yang lewat di sana, dia juga minta kompensasi di sini. Pembayaran kompensasi. Jadi mau minta uang ke Amerika Serikat, dikira Amerika Serikat sebodoh itu mungkin. Terus yang ke-9, penarikan pasukan AS, penarikan seluruh pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah atau Teluk. Semuanya demi kepentingan Iran. Penghentian perang di semua front, gencatan senjata menyeluruh di setiap front pertempuran, termasuk penghentian serangan terhadap kelompok perlawan seperti di Lebanon. Tidak ada satupun Iran menyebut merdekakan Palestina. Dia hanya melindungi fraksi-fraksinya, ya, seperti Hizbut Syaiton di Lebanon dan Garda Revolusi Iran di Iran. Tidak dia menyebut Palestina, merdekakan Palestina, buat Palestina damai, buat Palestina mengelola uranium juga, buat Palestina bebas konflik. Nggak ada. Tapi kalau Arab Saudi, di mana-mana mereka meneriakan untuk pembebasan terhadap Palestina tanpa perang lagi. Karena tahu Palestina itu lemah. Kalau terus-terusan berperang hancur. Oh enggak, Palestina kuat, bisa menang. Ya sudah, silahkan kalian supporter perang, silahkan support terus perang itu. Saya di sini hanya menyampaikan kebenaran bahwa tidak ada satupun dari 10 poin yang disampaikan oleh Iran berpihak ke Palestina. Namun, apakah fanboys Iran di Indonesia akan mikir? Karena kan rata-rata mereka ini IQ-nya jongkok, 78. Jadi saya rasa tidak akan mereka mikir. Tidak akan mereka mikir. Ya, tapi semogalah mereka dapat hidayah dan bisa berpikir bahwa Iran sebenarnya tidak berpihak sama sekali kepada Palestina. Dia hanya ingin menghancurkan negara Muslim Sunni, ya, dengan cara takiyah, menyembunyikan keinginan mereka untuk menghancurkan negara Muslim Sunni. Karena jelas di depan Ali Khomeini saja, tentaranya akan meruntuhkan rezim Arab Saudi, ingin menguasai Mekah, Madinah, ingin menguasai Baqi.
سببانه همه حال عبوری عنوان شده و رفته که نزدیک ظهوری لبیک یا خامنه‌ای. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangkitkan para sahabat melalui Imam Mahdi mereka. Ini menurut dongeng khurafat mereka, yang melalui dongeng khurafat ini mereka membantai jutaan kaum muslimin di Ardus Syam. Diingat baik-baik. Terima kasih Mas Lestari. Jadi kalau kita bicara tentang Israel, kita sama-sama tahu lah bagaimana propaganda yang dibuat oleh Israel ini. Tapi memang yang perlu kita lihat adalah bagaimana langkah kedepannya yang dilakukan oleh Iran dari respon yang dilakukan oleh Israel itu. Termasuk juga respon yang dilakukan oleh Amerika yang memberikan tenggang waktu yang besok ya sudah mulai ada kesepakatan atau tidak. Dalam konteks media yang kita lihat saat ini, gitu ya, bagaimana respon dari media baik itu internasional, baik dan juga media nasional yang ada di Indonesia ini merespon terlalu jauh tentang perang Iran dan Israel ini, sehingga adanya narasi yang membuat kita agak kebingungan sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Karena semakin sering kita melihat narasi-narasi yang dibangun tentang ketakutan dan juga narasi-narasi yang dibangun tentang perang yang menakutkan ini tentu akan mengganggu stabilitas negara, walaupun memang secara data ya itu akan mengganggu stabilitasnya. Tapi kalau bicara tentang narasi, bicara tentang media, ada yang jauh lebih kita lihat di situ gitu ya. Jadi bagaimana respon yang harus kita tanggapi itu. Yang lain sisi yang perlu saya tambahkan adalah kita melihat deadline yang sedang dibuat oleh Trump ini ya, dan Iran sepertinya menutup diri. Dan juga terlihat dari negara sahabat dari Amerika ini, Prancis juga sudah menutup diri. Ya, saya melihat ini akan menjadi semakin panjang dan tidak ada titik temunya. Begitu Mbak Lestari. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa kalau kesimpulannya perang narasi media atau melalui slogan-slogan ini tujuannya kan memang untuk panik moral ya, kepanikan moral pada siapapun yang membaca atau melihat slogan-slogan itu. Ini artinya perang narasi yang sedang mereka serukan dari kedua kubu ini berhasil. Ya, kalau kita lihat ini berhasil, sangat berhasil bahkan. Tapi justru Iran jauh lebih berhasil dalam mengelola propaganda yang dilakukan. Coba kita lihat ya data-data yang sudah ada saat ini. Perang ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, bahkan sudah mendekati 36 hari lah ya. Dan Amerika itu sudah lebih dari 13.500 sortir udara yang masuk ke Iran. Dan ini sama kayak seperti mereka invasi Irak di tahun 2003. Dan ini tidak terbaca dengan baik. Dan ini mengganggu, dan propaganda ini terjadi dengan sangat simultan. Jadi Amerika terlihat kalang kabut, begitu juga dengan Israel, dan Iran dengan santainya mengatakan ya kami siap dengan kondisi apapun. Jadi saya merasa ini perlu diperhatikan juga oleh media-media. Begitu Mbak Lestari. Baik, saya ke Mas Hussein. Mas Hussein, tadi kalau Pak Ulza bilang Iran lebih berhasil dalam mengelola propaganda, ini dari media, dari slogan yang saling berseru gitu. Anda sepakat? Ya sangat sepakat, karena kalau kita melihat Iran ini mempersiapkan eskalasi hari ini bukan setahun 2 tahun ini ya, tapi sejak 1979 sudah 40 tahun lebih ya mereka mempersiapkan konfrontasi antara mereka dengan Amerika. Makanya kita melihat tidak hanya dalam kinetic war ya, tapi juga dalam psychological war, kemudian juga dalam cyber war-nya juga. Jadi perang intelijennya juga Iran sudah mematang, sudah siap. Perang psikologis juga Iran sudah lebih siap. Kemudian juga perang apalagi drone misalnya kan, bagaimana saat ini drone-drone Iran benar-benar membuat gila kalau bahasanya kita ya, membuat gila pertahanan Amerika dan Israel. Jelas kalau kita melihat dari hasil beberapa atau 2 bulan terakhir ini, Iran jauh unggul di atas Amerika, dan juga ditambah lagi indikasi lain yaitu narasi Donald Trump yang setiap hari itu mengancam. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari segi psikologi ini menunjukkan orang yang sudah frustasi kan, bisa mengancam. Tapi di sisi lain kehancuran di pihak mereka pun tidak bisa terhindarkan. Bahkan pilotnya juga terjatuh setelah ditembak ya, banyak sekali kerugian secara ekonomi, secara militer. Sebetulnya ancaman-ancaman Donald Trump ini yang mungkin dia berpikir ingin menunjukkan bahwa Amerika masih mampu, tapi ini malah membuka tabir sebelebar-lebarnya bahwa Amerika sedang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kalah telak melawan Iran seperti itu. Frustasi, terjepit, apakah ini Anda melihat bahwa akan segera berakhir? Sudah ada tanda-tanda perang akan segera berakhir dan diakhiri oleh Amerika Serikat? Ini ada 3 skenario sebetulnya kalau kita bicara tentang ujung dari perang ini ya. Satu, kesepakatan menjatuhkan senjata, ceasefire, yang ini sangat sulit sekali untuk bisa diterima karena permintaan atau persyaratan yang diajukan oleh Iran ini sangat luar biasa. Ya tidak main-main gitu kan. Misalnya penghentian serangan ke Libanon dan ke Gaza, kemudian juga Selat Hormuz itu benar-benar diakui secara internasional di bawah otoritas Iran, kemudian juga dilepaskan embargo dan berbagai persyaratan sulit lainnya. Maka untuk skenario pertama ceasefire ini kayaknya sulit. Kemudian skenario kedua ini akan berlangsung lama, tapi dalam bentuk perang ekonomi. Oke, akan ada serangan saling
saling netralisasi ya, saling menetralisir tokoh sama lain. Tapi intensitasnya nggak akan seperti hari ini. Oke. Atau perang yang ketiga ini akan habis-habisan, tapi tidak dalam waktu lama, dalam waktu mungkin beberapa minggu ke depan. Ya, tapi mereka akan habis-habisan sehingga akan dimediasi, berhenti dengan adanya mediator-mediator asing. Oke. Dan turunnya eskalasi. Oke, saya ingin bergeser sedikit ya Mas Hussein. Anda sebagai saksi mata di lapangan selama bertahun-tahun di Gaza begitu. Bagaimana perang terbuka antara Israel dan Iran ini akan berdampak langsung terhadap narasi perjuangan rakyat Palestina? Kita sedikit bergeser. Apakah Anda melihat isu Palestina kini semakin terpinggirkan oleh konflik regional ini? Nah, pertanyaan ini sebetulnya relate dengan pertanyaan pertama terkait apa sih motif dari serangan Amerika dan Israel ke Iran. Bukan semata-mata motif ekonomi, bukan semata-mata motif nuklir, tapi motif utama yang saya perhatikan dan saya ikuti selama hampir 2 dekade terakhir. Motif utamanya adalah karena Iran ini sangat konsisten dalam mendukung perjuangan warga Gaza, dan Gaza bagi Israel ini adalah duri dalam kerongkongan mereka, dalam tenggorokan mereka. Di mana kita tahu Israel ini berusaha untuk menguasai seluas-luasnya wilayah Timur Tengah kan, dari Nil sampai Efrat, dan mereka tidak mampu karena ada Gaza, dan Gaza terus bertahan karena ada Iran. Maka mereka menyerang Iran itu dalam rangka menghentikan suplai bantuan militer ekonomi ke Gaza. Nah, kalau kita melihat kelemahan yang terjadi hari ini, kelemahan yang terjadi di Israel, kemudian Amerika, ini sangat berdampak sekali pada masa depan Gaza. Narasi yang juga terbangun di tengah masyarakat juga sangat berdampak kepada Gaza. Dan Iran pintar sekali dalam bermain catur di politik hari ini. Dia menjadikan momen hari ini momen perang besar karena dia tahu narasi dunia saat ini sedang mengutuk Amerika dan Israel. Jadi kalaupun Israel dan Amerika punya misalnya strategi yang paling jenius, paling canggih untuk memenangkan perang narasi, waktunya nggak akan bisa dilakukan hari-hari ini. Karena sejak terjadinya genosida Israel terhadap Gaza, dunia sadar dan dunia terbuka bahwa selama ini yang digunakan oleh Amerika dan Barat adalah propaganda yang berusaha mem-make up citra mereka dengan berbagai kebohongan-kebohongan yang akhirnya semua terbongkar dalam perang panjang baik antara Gaza maupun dengan Iran selama 3 tahun terakhir ini. Oke, ada yang ingin Anda tambahkan Pak Ulza? Apakah isu Palestina kini terpinggirkan oleh konflik regional saat ini? Hampir sama dengan Mas Hussein ya. Isu Palestina ini kelihatannya memang terpinggirkan gitu ya. Tapi kalau kita melihat dalam sisi sistem global, isu kemanusiaan dan isu ekonomi yang itu berjalan dalam 2 jalur yang berbeda. Ketika terjadi gangguan besar pada energi dan perdagangan, perhatian global biasanya akan bergeser kepada stabilitas sistem yang sedang dibangun begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang isu Palestina tadi, tetap penting secara moral dan politik. Tapi dalam fase eskalasi seperti yang terjadi sekarang, itu perhatian dunia sedikit didorong dengan kepentingan ekonomi global. Sedikit terpinggirkan, tapi secara sistem Palestina tidak bisa ditinggalkan dalam konteks perang ini. Oke. Media seperti Fox News, ini media-media mainstream ya, kemudian Jerusalem Post begitu, sering menampilkan Iran sebagai agresor, sementara Israel sebagai pihak yang defensif. Pak Ulza, sejauh mana Anda melihat narasi tersebut berhasil menggalang dukungan publik Amerika Serikat dalam hal ini? Sudah banyak long march, sudah banyak demo, knocking di Amerika Serikat. Apakah narasi tersebut dapat menggalang dukungan publik Amerika untuk membiayai bantuan militer? Sejauh ini dari narasi-narasi yang dibangun oleh media-media mainstream, baik itu dari Amerika, dari Israel, dan Eropa begitu ya, tidak terlalu mempengaruhi perkembangan yang terjadi khususnya di Amerika. Karena saat ini itu adalah eranya media sosial, kemudian juga eranya digital, semua bisa diakses dengan cepat. Dan juga publik atau rakyat itu cenderung lebih cepat mencari informasi dibandingkan bukan tentang media yang sedang diberitakan ataupun sesuatu kejadian yang sedang diberitakan, tapi lebih kepada yang mereka mencari tahu sendiri. Dan itu terbukti dampaknya itu tidak terlalu signifikan dari propaganda media yang dilakukan. Demo besar-besaran di Amerika, bahkan juga Presiden Prancis gitu ya, melihat ini juga menjadi kewalahan. Dan juga negara-negara lain, termasuk saat ini kita lihat negara-negara Timur Tengah juga sudah mulai kewalahan, Qatar, dan seterusnya. Mereka butuh sesuatu yang kita harus segera mediasi, seperti yang disampaikan oleh Mas Hussein tadi. Jadi ini belum berhasil dilakukan karena era yang sudah berbeda dibandingkan dengan zaman dulu gitu. Ada laporan tentang aksi warga Iran yang justru menolak serangan Amerika Serikat Israel meskipun mereka merasa punya ketidakpuasan terhadap ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Mengapa suara-suara rakyat sipil itu kemudian jarang muncul dalam narasi media arus utama di barat utamanya, Pak Ulza? Narasi-narasi yang dikembangkan itu tentu kan dilihat dari sejauh mana orang melihat atau tren yang sudah muncul saat ini. Mungkin media melihat dari apa yang dilakukan oleh rakyat-rakyat Iran misalnya terkait dengan kondisi saat ini, itu tidak terlalu mempengaruhi apa yang dilakukan oleh mereka, bahkan cenderung terpinggirkan. Karena tadi yang sudah saya sampaikan,
pemberitaan yang dibuat oleh media mainstream itu sekarang cenderung dikalahkan oleh situasi terkini yang dilaporkan secara langsung, baik itu TikTok, dari X gitu ya, dan juga dari Twitter dan seterusnya. Ini mempengaruhi pola komunikasi yang saat ini sudah benar-benar berubah, yang perlu diperhatikan. Begitu. Oke. Mas Hussein, Anda melihat perang bot, atau Anda sebenarnya melihat selama ini propaganda yang terjadi di media ini lebih banyak diramaikan oleh mereka suara tulus yang organik, atau sebenarnya ini apa yang Anda lihat perang di media sosial untuk mendominasi persepsi global ini? Ya, pertama kita semua meyakini lah bahwa media sosial hari ini bukan lagi media untuk bersosial. Media sosial ini sekarang menjadi alat intelijen. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga Perdana Menteri Israel Netanyahu dengan gamblang menyampaikan di depan khalayak ramai itu bahwa perang kami dengan teroris, ya, tanda kutip ya, mereka menyebut teroris, ya ini terjadi di beberapa battlefield, di beberapa medan. Dan hari ini medan terpenting itu adalah media sosial. Makanya mereka sangat aktif sekali ya berusaha untuk melakukan propaganda. Dan kita juga menjadi saksi lah, bukan saksi, saya pribadi menjadi korban bagaimana akun medsos saya berkali-kali di take down ketika kita bersuara untuk Palestina, ketika kita menyampaikan fakta dan data dari lapangan. Ini kan salah satu bentuk yang sangat nyata adanya pemberedelan, adanya propaganda di dunia media sosial, karena dan juga fakta TikTok yang juga sudah diakuisisi oleh Israel, oleh perusahaan Israel. Ini semua tidak bisa lagi kita baca sebagai sesuatu hal yang kebetulan, tapi ini semua adalah desain atau titik-titik yang menunjukkan variabel pada satu kesimpulan, yaitu memang mereka sedang menggunakan media sosial sebagai alat propaganda dan alat perang mereka dalam merusak tatanan dunia hari ini. Anda memang sering ya menyuarakan suara konflik sebagai bentuk imperialisme Barat begitu. Anda melihat upaya media arus utama dalam membingkai serangan ke Iran itu sebagai serangan-serangan yang mengarah kepada demokrasi, atau sebenarnya sekadar untuk memenangkan opini publik saja? Kalau bicara media mainstream, jadi perlu kita disclaimer dulu ya. Ketika saya mengatakan bahwa Israel itu menggunakan medsos sebagai alat propaganda mereka juga lebih dahulu menggunakan media arus utama untuk menjadi alat propaganda. Bahkan kalau kita melihat sejarah yang mendirikan ideologi Zionisme itu seorang jurnalis yang bernama Theodor Herzl. Jadi dia paham banget bagaimana mengolah dan mengelola sebuah media, baik itu mainstream maupun anti mainstream. Nah, ada pun yang sekarang terjadi, misalnya dalam peristiwa terkini ya, Iran melawan Amerika, hal tersebut sudah tidak lagi bisa kita katakan efektif. Ya, karena ternyata pergerakan medsos ini di luar kendali mereka. Ya, masyarakat semakin terbuka, apalagi juga Iran sudah mempelajari benar bagaimana pola, pattern, bagaimana metodologi Barat dalam menggunakan medsos, dan ini dibalik mereka berhasil sukses telah memberikan penggunaan medsosnya demi kepentingan Iran. Tapi ya masih bercokol, ada loh negara jahat yang masih mendominasi. Dan itu semua dibuktikan secara real time oleh Iran di depan masyarakat, baik itu melalui media mainstream arus utama maupun media sosial. Begitu banyak informasi yang seliweran ya. Seperti Pak Ulza tadi bilang bahwa perang saat ini juga sudah bukan lagi perang-perang menggunakan cara-cara tradisional begitu. Saya ingin lanjut ke Mas Hussein. Anda melihat bahwa, atau apa pesan Anda kepada publik, kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam melihat perang narasi ini agar objektif, agar melihat siapa lawan, siapa musuh, siapa penjaga perdamaian, itu semuanya objektif? Perang narasi ini hanya akan sukses mentarget mereka yang tidak memiliki kemampuan literasi yang memadai. Perang narasi ini banyak menggunakan ilustrasi, AI, video-video yang mengandung hal-hal yang tidak bisa diverifikasi. Maka dari itu, hal terpenting untuk masyarakat dan netizen hari ini pertama adalah menambah atau mengupgrade kualitas literasi kita. Ya, jangan lagi memiliki mentalitas yang pragmatis dan instan, pengennya mengambil berita tetapi tidak mau membaca secara mendalam, itu bahaya. Mentalitas seperti inilah yang akan menjadi target dan korban utama musuh ya, atau Zionis Israel dalam mencuci otak para netizen dan sehingga menanamkan informasi-informasi palsu ya. Maka dari itu pertama yang harus kita lakukan adalah menaikkan taraf literasi kita. Kedua, ya kita harus memahami juga yang namanya prinsip-prinsip dasar jurnalistik. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi dari media, pertama kita pastikan ini medianya kredibel tidak. Kalau sudah kredibel, lalu kita lemparlah pertanyaan paling dasar 5W1H, apa yang terjadi, siapa pelakunya, siapa yang objeknya, di mana lokasinya, kapan terjadinya, bagaimana ceritanya. Ini kan hal-hal simpel sebetulnya. Yang kalau masyarakat mau bersabar dan mempelajari sedikit aja prinsip-prinsip dasar ini, insya Allah kita akan bisa dijauhkan dari kejahatan-kejahatan
propaganda Oke. ya, dan narasi-narasi narasi-narasi menyesatkan yang banyak tersebar di media sosial. Itu sudah terjadi di netizen kita belum Mas Hussein? Wah, kalau saya melihatnya ya masih jarang sekali. Ada penaikan level atau taraf berpikir seperti ini itu masih jauh sekali. Maksud saya bukan tingkat literasinya, tapi apakah disinformasi itu sudah sampai mendaging, sudah sampai parahnya saat ini di netizen Indonesia? Sebetulnya parah ya, saya katakan parah, tapi bagusnya juga sekarang banyak juga media-media mainstream Indonesia yang mulai memberikan informasi yang lebih objektif ya, atau bahkan juga keberadaan teman-teman aktivis yang juga mulai bersuara berdasarkan data-data fakta-fakta ilmiah. Artinya ada tokoh-tokoh yang mengimbangi, gitu ya, mengimbangi lemahnya taraf literasi masyarakat. Itulah kenapa saya juga mulai beberapa tahun terakhir ini tampil, karena background saya adalah seorang jurnalis, saya kuliah jurnalistik, dan saya juga seorang influencer, maka saya merasa punya kewajiban untuk bisa memberikan atau memprovide teman-teman netizen informasi-informasi yang memang itu saya kumpulkan melalui tahapan-tahapan investigasi, analisis, dan berbagainya untuk mempermudah teman-teman juga dalam memilih mana berita yang valid, mana yang tidak valid. Ini penting sekali, dan saya juga ingin mengajak ya para aktivis jurnalis lainnya untuk juga mulai berpikir ke arah sana. Ketika ada usaha dan propaganda untuk mendegradasi cara berpikir masyarakat dengan menyebarkan kebohongan, maka kita harus lawan dengan menyediakan informasi-informasi yang sudah melalui tahapan-tahapan verifikasi. Dan itu biasa, itu hanya dipahami oleh teman-teman yang pernah mempelajari ilmu jurnalistik. Seperti itu. Dan buat Pak Ulza yang sudah melotok dengan hubungan atau hukum internasional juga harus menjadi ini Pak, garda terdepan Pak Ulza untuk menyampaikan berita-berita yang benar. Ada yang ingin Anda tambahkan terkait dengan apa yang harus dilakukan netizen Indonesia misalnya agar tidak terjebak disinformasi? Saya tambahkan satu saja, ketika mendapatkan informasi, yang paling penting adalah jangan langsung emosional dan bereaksi dengan informasi itu. Tahan diri dulu, dan verifikasi yang disampaikan oleh Mas Hussein tadi. Jadi tahan diri dulu, jangan langsung bereaksi. Begitu saja. Oke. Dinikmatin sendiri saja kalau emosi ya, jangan langsung di-share kemana-mana. Tahan dulu, begitu. Betul, Mas Tarik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Mas Hussein dan Pak Ulza. Oke, saya lanjutkan deh. Sekarang saya ingin kembali lagi ke perang slogan yang saat ini masih didengungkan untuk kedua kubu. Saya ke Pak Ulza. Untuk membenarkan kekerasan ataupun melegitimasi kekuatan dua-duanya saling serang perang slogan, maka satu-satunya pihak yang benar-benar dirugikan sebenarnya dalam hal ini adalah warga sipil. Anda setuju? Iya, pasti yang menjadi korban adalah warga sipil itu sendiri. Karena dari setiap narasi, dari setiap perang, dari setiap situasi yang dibuat oleh para elit itu selalu akan ada korban dan selalu akan ada yang diuntungkan begitu. Nah, korban di sini bisa saja masyarakat. Misalnya sederhana saja, perang Iran yang Israel Amerika ini sudah hampir 1 bulan lebih. Dampaknya bukan hanya masyarakat saja, semua negara terdampak. Indonesia, ASEAN dan seterusnya semua terdampak. Itu jelas memberikan dampak yang luar biasa. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana kalau kita berbicara tentang narasi, situasi politik dan juga perang, itu selalu kita bicara ada motif di balik itu. Motifnya itu selalu tentang ekonomi. Selama itu belum tercapai, ya langsung terus jalan dan terus dilakukan supaya itu bisa tercapai. Walaupun nanti di tengah apa yang sudah kita bangun strateginya, kita bisa merubahnya untuk bisa mencapai sesuatu itu. Jadi begitu, Mbak. Oke, Mas Hussein, ada yang ingin Anda tambahkan bahwa ya pihak yang dirugikan adalah warga sipil dalam hal ini, apalagi jika perang terus-terusan berlanjut begitu. Tapi saya menangkap bahwa media mainstream sekalipun itu kurang mengangkat bagaimana nasib warga, nasib keluarga, nasib anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat perang. Apakah ini sumber-sumber yang memang kurang dibaca secara luas, atau memang itu yang terjadi? Media lebih sering memberitakan perangnya secara general, tapi bukan dari sisi korban. Mereka hanya seperti angka statistik. Kalau bicara media, kan ada satu prinsip yang ya kita semua paham lah dalam dunia media, dunia jurnalistik, bad news is a good news, gitu kan. Dan memang itu juga yang selama ini menjadi daya tarik ya media ketika memberitakan sebuah peristiwa, dan itu juga yang digemari juga oleh netizen. Memang hal-hal seperti ini, hal yang sifatnya konflik, itu hal manusiawi yang tidak bisa kita kesampingkan ya. Namun memang itu ada pun nasib masyarakat, nasib warga sipil, kemudian juga story, kisah-kisah humanis yang harus diangkat. Ini menjadi PR sebetulnya buat kita. PR agar media-media ini mulai juga memberikan porsi yang lebih proporsional, ya porsi yang lebih adil, lebih fair untuk diangkat. Tidak hanya masalah ketegangan antara dua kubu, tapi juga kita ingin melihat bagaimana nasib ya masyarakat yang menjadi korban dalam hal ini kan, karena itu juga menjadi point of view yang sangat penting untuk kita pelajari. Jadi kalau saya sering berusaha mengedukasi teman-teman melihat perang ini, kita jangan hanya menjadi penikmat, tapi juga kita mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran, ya banyak hikmah ya untuk bisa kita istilahnya kita jadikan acuan utama. Kalau saya boleh mengutip
misalnya quote-nya Socrates yang juga dikutip oleh Eleanor Roosevelt, istrinya Benjamin Roosevelt, ketika mengatakan bahwa strong mind talk about ideas, average mind talk about even, weak mind talk about people. Bagaimana orang-orang yang otaknya itu lemah senang membahas personalnya, sementara kebanyakan otak itu membahas tentang peristiwa, dan otak-otak yang bijak itu membahas tentang peristiwa, membahas tentang ide-ide yang terjadi. Dan itu juga yang menurut saya perlu lebih banyak diangkat dalam mengcoverage isu eskalasi Iran dan Israel. Ya, karena perang ini yang terpenting adalah bagaimana sisi kemanusiaannya juga diangkat, tidak hanya perang antar rudal saja yang saling berbalas. Mas Hussein, Pak Ulza, kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Yang akhirnya membuat masyarakat ini semakin terbuka bahwa tidak adanya barrier dalam hal informasi, di mana semua serba terekspos. Ini akhirnya membuat masyarakat ya bisa menggunakan pola pikir intelijennya ya, melihat kontradiksi antara pernyataan Israel dan yang terjadi di lapangan. Maka dari itu saya hanya menjadi bagian dari keresahan masyarakat dan netizen ketika ingin memperluas jangkauan, kemudian meluruskan narasi seperti itu, bahwa inilah yang harusnya kita jadikan kita concern ya di situ gitu ya. Apalagi sekali lagi saya seorang jurnalis dan saya punya kewajiban untuk menjalankan profesi saya seprofesional mungkin. Ya, dan Anda punya pengalaman panjang begitu ya di Gaza. Kalau sebaliknya, kalau Iran kan selama ini sering diposisikan sebagai pendukung utama pejuang di Gaza. Bagaimana Anda melihat media Iran memanfaatkan isu Palestina untuk legitimasi mereka, untuk legitimasi tindakan militer yang mereka lakukan? Sebetulnya Iran nggak pernah benar-benar menggunakan Gaza sebagai legitimasi ya. Tapi kalau kita melihat media-media Iran, mereka menggunakan serangan Amerika sebagai legitimasi. Bahwa yang dilakukan oleh Iran hari ini, serangan-serangannya ke pangkalan militer Amerika di kawasan, bahkan serangannya ke Tel Aviv, ini adalah bentuk pertahanan diri, self defense yang dilindungi oleh undang-undang internasional. Karena Iran menjadi pihak yang selama ini diserang. Ya, jadi saya belum melihat kayaknya ada media-media Iran yang menggunakan Gaza sebagai alat legitimasi mereka menyerang Israel. Karena bertahun-tahun mereka membantu Gaza dan mereka juga mensupport Gaza, tapi mereka tidak pernah menjadikan Gaza sebagai legitimasi. Seperti itu. Pak Ulza, untuk media Iran melalui IRGC-nya begitu ya, mereka merayakan serangan mereka sebagai operasi janji yang benar. Anda melihat apa sebenarnya pesan utama yang ingin disampaikan oleh Teheran kepada dunia internasional? Jadi narasi, sekali lagi narasi yang dibangun oleh media negara tertentu tentu ada maksud dan tujuannya. Kalau kita melihat dari cara media Iran merespon serangan tersebut, misalnya merayakan atau menampilkan kemenangan, itu tentu bagian dari untuk mempersepsikan dunia secara menyeluruh bahwa kami ini belum tuntas, kami ini belum mati, kami siap dengan apapun yang terjadi. Walaupun memang ada negosiasi di belakang yang terkait dengan perang Iran, Israel dan Amerika ini yang masih saat ini masih dilakukan negosiasi bersama. Besok masih kita tunggu ya akhirnya seperti apa. Jadi ini ingin menunjukkan justru ya kami masih siap dan kami masih sanggup untuk mengantisipasi perang yang jika memang harus panjang kami siap, jika pun memang harus negosiasi ya mari kita ikuti sama-sama negosiasi kita, jangan ada yang menguntungkan Amerika, jangan ada yang menguntungkan Iran ataupun begitu sebaliknya. Begitu Mbak. Apa pesan Anda terkait tanggung jawab media dalam hal ini? Media kita tidak hanya bicara media mainstream tentu saja, media-media baru semua yang media baru seperti Instagram, TikTok, X dan sebagainya. Apa tanggung jawab media baru dan juga aktivis dalam mencegah meluasnya konflik ini tentu kita tidak ingin ini menjadi perang dunia. Saya kutip lagi yang saya maksudkan tadi, bad news adalah good news bagi media. Jadi cara kita mengambil narasi ataupun berita yang disampaikan oleh media mainstream ataupun di media sosial itu adalah yang perlu diperhatikan. Dari sejarah panjang peradaban dunia ini, perang itu tidak hanya dimenangkan dengan kekuatan militer, bahkan pertama itu dengan perang narasi. Jadi perang narasi ini itu menjadi kekuatan yang sangat penting. Ketika dia menjadi kekuatan sangat penting, bagaimana cara mengelolanya? Ya baik itu dari pihak yang terkait langsung atau bagaimana nanti yang menanggapi masyarakat atau objek dari narasi itu yang ditujukan. Nah, masyarakat, rakyat ataupun juga para yang terkait begitu ya, itu harus memperhatikan betul isi dari narasi itu dan baca dengan baik. Itu saja sederhananya Mbak Lestari begitu. Oke, baik. Mas Hussein, selama ini apa tantangan terbesar Anda dalam menyampaikan menyampaikan perspektif yang berbeda dari narasi dominan media-media besar dunia? Ya, effort kita jauh lebih diperlukan nih, karena ketika kita berjuang melalui media sosial menyampaikan narasi-narasi faktual dan aktual, itu benar-benar terlihat sekali ada usaha-usaha untuk membungkam kita. Ya dengan cara ya tadi itu kita sudah merawat misalnya akun media sosial kita sampai ratusan ribu tapi tiba-tiba di-banned dan
ditutup ya satu pihak itu kan dengan alasan yang tidak bisa terima. Itu Oleh jadi siapa? sebuah Oleh siapa, Mas Husen? ya oleh pihak ininya pusatnya. Kalau misalnya dalam hal ini ya kita katakan Mark Zuckerberg, pihak Meta gitu kan. Oke. Instagram sudah berkali-kali itu di take down, sudah mungkin sudah 10 kali gitu kan. Artinya kan memang jelas sekali di sini ada usaha-usaha untuk membungkam kita para jurnalis dari melawan narasi-narasi kebohongan yang selama ini disebarkan dan dipropagandakan oleh Barat gitu kan. Kemudian juga tidak hanya masalah penutupan akun, tapi juga buzzer yang menyerang secara sistematis ya, secara masif dan terstruktur ketika kita menyampaikan narasi-narasi itu. Dan terlihat sekali memang buzzer-buzzer ini mayoritas bot ya, bukan manusia gitu kan. Tapi kalau saya pribadi itu tidak jadi masalah ya, itu sama tidak masalah. Namun yang menjadi masalah itu ya ketika buzzer-buzzer ini mempengaruhi ya masyarakat atau netizen dengan narasi-narasi menyesatkannya, dan itu membuat kami harus menunjukkan effort yang lebih. Dan kalau saya pribadi sebagai seorang jurnalis yang juga seorang influencer dan content creator, saya sangat menikmati effort ini. Artinya memang semua perjuangan itu pasti ada resiko dan ada tantangannya gitu ya. Maka itu yang saya Tapi resikonya nggak sampai ada ancaman-ancaman kan ke Anda? Kalau ketika di Gaza mah itu nggak hanya ancaman ya, hampir terkena bom atau ditarget itu sudah biasa lah selama 12 tahun saya tinggal di Gaza kan. Ya, tapi kalau di Indonesia sejauh ini belum ada gitu. Dan satu hal juga yang selama ini menguatkan saya dalam terus memperjuangkan narasi ini, karena memang jurnalis ini adalah profesi yang juga diemban oleh para nabi dan rasul. Makanya nabi itu dalam bahasa Arab itu asal katanya an-naba atau berita besar. Maka para nabi itu adalah mereka yang mengemban narasi dan berita-berita untuk disampaikan ke umat-umatnya. Maka itu yang membuat kami juga merasa bangga menjadi bagian dalam profesi jurnalis ini. Oke, singkat saja Mas Husen. Anda masih yakin, optimis diplomasi media masih memiliki ruang di tengah Timur Tengah yang terus memanas? Ya, bukan hanya optimis, itu sudah kita saksikan sekarang kan, dan media adalah saya katakan meja diplomasi yang paling efektif dan efisien untuk kali ini, karena kita tidak hanya melibatkan pihak bertikai tapi juga melibatkan seluruh masyarakat antar negara, dan itu sebuah keharusan kita. Oke, Pak Ulza, Anda melihat ini juga sebagai keharusan bahwa media tetap memiliki ruang di tengah dentuman rudal saat ini? Ya, justru narasi dan media itu adalah senjata utama dari cara membangun opini masyarakat dan menentukan arah kebijakan ke depan. Jadi itu menurut saya itu menjadi senjata utama saat ini yang terjadi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ulza dan Mas Husen telah berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, apa yang kita saksikan hari ini menegaskan bahwa dalam konflik modern, kebenaran seringkali menjadi korban pertama. Baik Amerika Serikat, Israel maupun Iran, mereka semua menyajikan fakta selektif demi memperkuat posisi geopolitik. Kita pun kemudian dituntut untuk bersikap kritis, memfilter setiap berita, memahami perang narasi sebagai cara agar tidak terjebak dalam NTV, dalam propaganda.